enakan jadi artis apa jadi ibu pejabat? Hai Moms, kita ketemu di Moms Talk. Edisi kali ini spesial banget. Kita ke Surabaya buat ngobrol-ngobrol sama Ibu Wagub. Arumi Bashir, apa kabar Arumi? Alhamdulillah sehat. Harus sehat bener. Ini bener-bener lama banget kita udah nggak ketemu. Senang dari banget. Belum nikah. Iya, dari Arumi belum nikah. Anak aku masih kecil-kecil. Sampai sekarang anak aku udah gede. Arumi udah punya anak juga. Anaknya juga udah gede. Lumayan. Ini kan senang banget ngobrol sama Arumi. Senang banget bisa ketemu Arumi karena aku pengen tahu nih banyak sekali tentunya perubahan dari Arumi yang dulu aku tahu sama Arumi yang sekarang. Dulu yang Moms tahu juga sama Arumi yang sekarang kan pasti beda. Kegiatannya apa aja nih Arumi sekarang? Nah, kegiatannya ini udah agak Pasti lebih seru serius ini seru ya. nih. Tapi seru sih, aku sih setiap ngeliatnya seneng gitu. Oh iya, amin. Jadi sekarang ini kegiatannya tuh justru dapat banyak amanah karena jabatannya Mas Emil kan. Ternyata aku baru tahu tuh ketika Mas Emil dilantik, justru aku baru tahu berarti kamu nanti dilantik juga ya. Hah? Aku dilantik jadi apa gitu. Kan suamiku gitu kan. Gitu. Ternyata istri dari pejabat daerah itu punya tanggung jawab. Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dekranasda. Jadi dulu di Kabupaten Trenggalek, sekarang di Provinsi Jawa Timur. Karena di Jawa Timur gubernurnya perempuan, karena jabatan ini kan ketuanya perempuan, sehingga jatuhlah ke aku gitu. Jadi sekarang kesibukannya banyak gitu ya. Lumayan. Tapi seru pemberdayaan perempuan juga pasti salah satunya kan. Benar di segala aspek. Betul. Dan akunya banyak belajar juga. Aku punya anak-anak kecil kan. Kalau di PKK itu ya, kita pasti tentang keluarga. Salah satunya tentang stunting. Nah ini Moms nih kalau punya anak-anak kan pertumbuhan anak, gizi, parenting. Itu aku jadi pas banget karena anak aku masih bayi-bayi. Pertama kali aku gabung sama PKK kan. Jadi ini penting banget nih. Jadi akhirnya aku juga sendiri belajar, bantu sosialisasiin juga, terus dipraktekin juga di rumah. Benar. Jadi ilmu yang terpakai terus sebenarnya ya. Benar. Nah, saya mengenal tamu saya hari ini udah lama banget. Dulu kita pernah satu stasiun TV bareng. Aku ingat banget dulu suka gantian. Jadi sebelum saya syuting, beliau syuting dulu. Aku panggilnya beliau sekarang. Jadi sebelum ngobrol panjang, ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama tamu saya hari ini. Enakan jadi artis apa jadi ibu pejabat? Karena kan aku kenal Arumi tuh dari zaman kita Arumi masih ABG, masih kinyis-kinyis. Dan tadi di stasiun TV yang hampir tiap hari ketemu kan gantian tuh. Enakan mana? Enaknya tuh beda. Menarik nih. Bedanya tuh kalau misalnya secara personal ya maksudnya itu lebih ke jadi artis. Kita bisa bebas berekspresi dan sebagainya. Tetapi yang aku maksud di jadi pejabat itu juga enak bukan karena fasilitasnya justru. Tapi walaupun dulu itu bebas berekspresi dan lain-lain, itu tuh nggak terlalu banyak ketemu sama orang. Jadi kita lebih ke self-centered ya. Jadi kita lebih fokus ke karir kita. Kita mau apa gitu. Tabungan kita udah banyak belum gitu. Tapi kalau sekarang aku lebih ketemu sama real people, jadi punya jalan bisa ketemu sama banyak masyarakat, ngobrol banyak gitu. Itu kehidupan yang sebelumnya tuh nggak ada gitu. Jadi tetap nikmat dua-duanya, tapi beda nikmatnya. Perbedaan yang Arumi rasain ya, jadi dari ibu pejabat, dari artis sekarang istilahnya kita bilangnya ibu pejabat ya. Apa yang paling berubah? Gesturnya langsung gesturnya. Makanya aku juga ikut-ikutan begini. Padahal dulu kita kalau di ruang makeup nggak gini. Gitu. Iya. Karena kalau di dunia entertain kan kita bisa bebas berekspresi. Kalau sekarang ini sebetulnya bukan karena kita rubah karakter, tapi lebih aku selalu mindsetnya gini, aku tuh sekarang punya tanggung jawab dari masyarakat karena jabatan suami. Nah jadi harus bisa merepresentasi yang baik gitu. Jadi bukan karena pengen jadi karakter yang beda atau orang lain atau gimana, bukan jaim ya. Tapi cuma bayangin aja kalau misalnya saya dikasih amanah harus jadi etalase. Kalau misalnya jadi etalase harus menampilkan yang terbaik dari sisiku gitu aja, berusaha gitu. Tapi ya bukan berarti sempurna juga. Nah ini dia yang menarik juga. Arumi yang aku kenal
dan mungkin saya setuju Moms juga tahu adalah sosok yang ceria dan cheerful, ya kan? Nah ini gimana nih harus bisa beradaptasi dengan kita tahu kan sebenarnya Arumi juga sekarang kan banyak protokoler yang harus dipatuhi, Betul. yang harus diikuti. Nah ini gimana nih menyesuaikan dirinya nih? Oke, jadi sekarang itu awalnya tuh bingung banget Mbak Enji. Jadi dulu tuh bener-bener sampai aku bingung mau gerak ke kanan salah, ke kiri salah gitu. Tapi sekarang tuh udah lebih tahu selahnya itu di mana. Jadi ternyata bisa tanpa mengurangi atau menutupi karakter asli, kita masih bisa kok. Jadi tergantung situasi, tempatnya. Nanti kalau situasinya serius ya aku bisa lebih serius. Tapi kalau misalnya situasinya nyantai walaupun sambil kerja, bisa juga gitu. Iya. Jadi akhirnya lama-lama jadi udah tahu ya harus. Iya, dan juga penerimaan. Jadi penerimaan dari yang kerja bareng aku. Yang pertama kali itu adalah karena jadi ketua PKK, baik di Trenggalek ataupun sekarang gitu kan. Aku udah langsung dari awal tuh udah ibu-ibu sekalian, saya tuh karakternya gini, bukan berarti nggak sopan, bukan berarti nggak pareng kalau orang Jawa ya. Tapi memang karakternya gini, monggo jangan sungkan nanti kalau mau ada yang dikasih tahu dan sebagainya. Tapi dari awal tuh udah tahu kalau aku tuh karakternya yang memang lebih ceriwis, cheerful gitu. Iya. Jadi penerimaan itulah yang akhirnya aku tuh ngerasa lebih oke, ternyata aku bisa nih gitu. Jadi lebih nyaman juga. Ya, jadi ngeblendnya udah dapat gitu istilahnya ya. Dapat. Nah, Arumi asli Sumatera, orang tua asli Sumatera, iya kan. Nah sekarang Arumi tuh fasih berbahasa Jawa. Aku aja yang separuh Jawa aja nggak fasih bahasa Jawanya. Belajar bahasa Jawa. Belajar karena kepepet. Jadi tuh lebih ke gini. Kalau di Surabaya, ini kan kalau Surabaya kan baru ketika Mas Emil jabat jadi wakil gubernur. Sebelumnya kan di Trenggalek. Nah, kalau kulturnya tuh beda. Jadi kalau di Surabaya kan udah kota, pendatangnya banyak. Jadi kalau kita bahasa Indonesia pun yang jawab tuh masih banyak. Tapi kalau di Trenggalek itu bahasanya Jawa, terus Jawanya halus lagi. Kalau Surabaya kan lebih kasar. Karena memang budayanya udah lebih ke Jawa Tengah. Nah, jadi kalau saya awalnya gini, Bu, saya nggak ngerti, tolong pakai bahasa Indonesia. Terus saya dibilang gini, boten pareng Bu, kalau kalian Bu Bupati kok pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau menurut itu tuh kalau pakai bahasa Indonesia tuh terdengarnya lebih kasar dibandingkan dengan Jawa Jawa halus gitu. Jadi ya gimana? Jadi mau nggak mau tuh kalau ibunya nih ngomong apa itu saya suka nanya. Itu artinya apa? Awal-awal gitu tuh, awal-awal. Sama siapa aja, sama asisten, sama staff, sama ini yang tahu memang aku tuh nggak bisa gitu ngomong bahasa Jawa. Jadi akhirnya lama-lama dari mulai mengerti tapi nggak berani ngomong Jawa sampai akhirnya mulai berani ngomong Jawa. Dan akhirnya fasih berbahasa Jawa. Lumayan. Fasihnya sekarang beda lagi. Aku belajar lagi ketika pindah ke Surabaya. Bahasanya beda lagi. Loko. Aku yang asalnya dari Jakarta ya, Betawian ya. Itu kan bahasanya tuh hampir sama kan, peletak-peletuk gitu kan. Iya, betul. Jadi akhirnya ketika pas ke Surabaya, walaupun dari Trenggalek terus ke Surabaya, aduh kok agak kasar ya gitu. Oh jadi kaget lagi. Kaget lagi. Tapi sekarang udah biasa lagi kan. Iya benar udah 3 tahun. Iya benar. Nah akhirnya Arumi pun juga belajar berpolitik juga ya. Karena mau nggak mau jadi terjun juga belajar politik. Iya karena kan kasihan suamiku ngobrolnya sama siapa kalau misalnya kita nggak awalnya justru dari situ jadi keinginan supaya bisa jadi temen ngobrol sama suami, jadi belajar juga akhirnya. Betul karena kan kita itu kayak betul-betul aku sama suami kan bener-bener ngerasanya kita ini memang kayak aku turunan Palembang. Terus Mas Emil turunan Trenggalek gitu ya. Tetapi kan kita lahir dibesarkan semua sekolah itu kan di Jakarta. Iya. Jadi ngerasanya kan kultur kita Jakarta banget. Dan base camp kita tuh ngerasanya tuh di Jakarta. Tapi ketika kita kemudian ke Trenggalek itu kan ngerasanya kayak hijrah gitu kan. Pindah gitu. Jadi kayak dan sendiri. Jadi nggak ada saudara yang banyak, nggak ada ini gitu. Jadi yang bantu juga sedikit. Jadi bayangin kalau Mas Emil waktu itu kan pengalamannya baru juga. Mas Emil dari orang korporat, dari orang kantoran, terus ke politik kan juga adaptasinya banyak. Jadi harus ada yang teman curhat. Kalau aku nggak mau ngerti, nggak mau belajar politik, kasihan nanti dia ngomong sama tembok. Oh, jadinya belajar juga, keep up juga dengan politik yang... Iya, mau nggak mau. Padahal kan
tadinya gitu sama politik tuh, aduh pusing. Bener. Kebayang. Oke, sekarang kita ngobrol Arumi sebagai sosok ibu. Ibu dari Keisha, ibu dari Keisha sekarang 8 tahun ya? Iya. Terus lalu yang nomor 2 adalah Kenan. Kenan tuh mau 7 ya? Mau 7. Mau 7 dan sekarang ada Kalendra. Kalau aku nanya, Arumi tuh ibu yang seperti apa sih? Aku ini minimal ya, aku berusaha jadi ibu yang relax aja sih ke anak-anak gitu, supaya anak-anak juga nggak takut. Pengennya tuh bisa nanti, ini kan bentar lagi nih terutama Keisha ya, karena dia yang paling tua, bentar lagi udah masuk ABG gitu. Aduh, masa-masa itu masa seru loh. Iya makanya aku tuh pengen bisa punya ya. bonding sama anak-anak, pengen bisa jadi temen juga buat anak-anak gitu. Jadi walaupun relax, tetap aku masih memposisikan untuk ada apa ya, maksudnya kita punya disiplin apa gitu-gitu, tapi nggak berusaha untuk tidak galak. Tapi beda mungkin kalau misalnya anak-anak diwawancara ya, aku nggak tahu mereka ngomongnya apa ya. Iya benar juga ya. Perasaan aku nggak galak, tapi ternyata mama galak gitu. Cerewet gitu. Iya, benar. Ini terus sih. Oke, nah ada nggak pola asuh khas Jawa Timur atau mungkin khas Trenggalek yang diadopsi diadopsi sama Arumi untuk diterapin di pola asuhnya Arumi sebagai ibu? Ada banget pastinya, karena apa tuh, penasaran aku. Ya, sebenarnya nggak jauh. Kita kan memang budayanya kan ketimuran, kayak sama yang lebih tua Salim dan lain-lain gitu. Tapi karena contoh si Kenan itu lahirnya juga kan di Surabaya, tapi dari bayi melek gitu kan udah langsung di Trenggalek gitu. Jadi kan otomatis ke bawah. Jadi jalan di depan orang tua tuh nunduk harus gitu. Jadi sebenarnya budaya Timur yang mungkin diterapin sama semua keluarga di Indonesia, karena kita semua orang Timur. Tapi ini lebih aja gitu, karena kita biasa di Jawa gitu. Jadi lebih ada penekanan yang ini. Unggah-ungguhnya, sopan santunnya tuh biasanya lebih kencang jadi pakemnya ya. Benar. Karena sebenarnya bukan karena mengharuskan sih, karena kita harus mengikuti di mana kita tinggal pada saat itu. Tapi aku malah ketolong banget gitu, karena ngelihat tantangan jadi orang tua zaman sekarang ya, dengan segala gadget, dengan segala pengaruh-pengaruh itu. Nah, ternyata moral, values gitu kan bisa geser kalau kitanya sendiri nggak strict gitu. Nah, aku tuh nggak harus jadi orang tua yang strict ataupun galak. Aku dibantu sama tempat tinggalku pada saat itu, sehingga anak-anak tuh ngerti. Jadi bukan hanya dia yang harus sopan, tapi teman-teman seusianya dia pun kasih contohnya sama. Surroundingnya seperti itu. Bener. Apalagi enak banget. Gitu. Jadi ketolong banget ya. Ketolong banget. Betul. Apalagi kita tahu sekarang kan sebenarnya anak-anak kita tuh mereka tuh adalah orang-orang yang udah globalisasi banget, era globalisasi banget. Mereka tuh terpapar banget dengan budaya luar tuh cepat sekali dan mudah banget. Iya sih, ini penting juga ya memang buat kita tetap mengajarkan akar budaya dari di mana mereka berasal gitu kan. Karena kan sebenarnya aku selalu bilang, kita tuh sebagai orang Indonesia tuh kita kaya budayanya gitu kan, tapi kita berpadu dengan apa yang di luar kita dapat dari luar tuh jadi cakep banget loh sebenarnya. Gitu. Jadi modern itu harusnya bukan jadi ancaman ya. Gitu. Justru modern itu bisa jadi warna melengkapi apa yang udah kita punya pondasinya. Cuman jangan lupa pondasinya ini yang harus dipegang teguh gitu. Biasanya udah mulai lost tuh di saat udah masuk era globalisasi ini ya nggak sih? Karena nggak usah kan anak-anak ya kita. Iya benar. Masuk Instagram, masuk TikTok. Benar. Menggiurkan sekali. Betul. Nah, Arumi sebagai istri wakil gubernur dan juga ketua PKK Jawa Timur, ini kesibukannya padat banget. Gimana cara bagi waktu buat anak-anak? Anak-anak protes nggak? Kan biasanya ada umur-umur mereka protes dong. Ada bener. Ada banget. Jadi ada yang dari mulai protes terus drama. Jadi setiap aku pamit itu selalu sampai nangis guling-gulingan dan lain-lain. Jadi sebenarnya perasaan guilty itu pada saat awal-awal tuh selalu ada. Tapi akhirnya gini, ini mungkin sharing ya Mams ya. Jadi kalau dulu apalagi di usia mulai 2 tahun, jadi pada saat dia sudah mulai bisa ngomong, udah mulai bisa protes, tetapi masih belum bisa kontrol emosinya. Terus juga kita jelasin balik, mama ini kerjanya gini, itu mereka belum mau ngerti. Akhirnya dalam situasi-situasi yang emang memungkinkan kayak rapat di kantor gitu aja gitu kan, semua kan juga sama ibu-ibu, jadi udah ngerti gitu kalau kita ada anak, aku izin, Bu, saya bawa anak ya gitu. Nanti ada yang bantu juga buat jagain. Tapi anaknya tuh aku sering aja kalau dalam setiap kesempatan. Jadi ketika
ketika diajak ngobrol, sekarang justru Kak, Mama mau kadang-kadang kan ada ngerasa bersalah ya. Jadi kalau kita kan jam kerjanya tuh nggak ada waktunya. Mau Sabtu, mau Minggu kita kerja. Kalau udah weekend, aku tuh kadang-kadang Kak atau Kenan ikut Mama yuk, mau nggak gitu, karena ngerasa bersalah nih harusnya buat sama anak-anak, tapi aku nggak bisa ninggalin kerjaan. Sekarang mereka, Mama berapa lama? Mama kayaknya agak lama. Acaranya apa? Oh, hitung-hitungan. Acaranya ini. Iya. Acaranya ini. Oh gitu, rapat ya Mah? Aku nggak mau ikut. Kenapa Kak? Aku bosan. Udah Jadi jujur, sekarang tapi udah jujur. udah ngerti banget Udah dengan ngerti. kegiatan mamanya. Tapi kalau misalnya aku mau buka acara pameran Kak, nanti kamu mau belanja nggak gitu? Nanti kamu ini mau lihat nggak UMKM gitu? Nah itu dia bisa ikut. Jadi dari situ aku ngelihat anak-anak sih udah mulai menghargai apa yang aku kerjain. Terus juga udah nggak jadi musuh lagi. Dulu kan rasanya tuh aku selalu di posisi aku harus milih kerjaan atau aku harus milih anak gitu. Nggak enak gitu. Cuman masa itu sudah berlalu, alhamdulillah. Iya, sekarang udah nggak apa-apa, udah mengerti kok. Iya kan? Nggak apa-apa, nanti aku nitip ini aja ya. Ada harus ada sogokannya. Bener. Nah, kalau kita ngelihat Arumi membesarkan anak-anaknya tuh terlihat bahwa anak-anaknya Arumi itu mandiri dan juga yang kerennya nih ya, juga diajarkan untuk sederhana. Padahal kan sebenarnya apa yang mereka mau tuh bisa mereka dapetin. Gimana cara Arumi mengajarkan itu, kemandirian dan juga kesederhanaan kepada anak-anak Arumi? Karena ya kebetulan aku diajarkan kayak gitu sama orang tua dan suamiku juga diajarkan kayak gitu. Aku cerita, dulu Mama sekolah SD tuh pakai angkot Kak. Aku bilang gitu, aku angkot uang jajan Mama segini, itu harus Mama bagi dua. Ada yang buat makan, ada yang buat nabung, ada juga yang buat bayar angkotnya gitu. Itu yang Mama harus laluin. Cuman Kakak ya alhamdulillah kondisi Mama sekarang nggak apa-apa. Cuman bukan berarti semua orang hidupnya kayak gini loh gitu. Kayak yang bisa dianterin ke sekolah pakai mobil sendiri dan sebagainya. Jadi sebetulnya anak-anak itu sekali lagi aku bilang, jadi konsep kita itu siapa? Kayak misalnya itu yang selalu aku takutin sama Mas Emil sebetulnya. Anak-anak mulai mengerti kita ini misalnya ada jabatan, ada kan, apa gitu-gitu. Ini umur udah mulai ngerti kan sebenarnya kan? Sebenarnya, cuman dari awal banget tuh kita coba ini sampai dijelasin. Ini Mama sama Papa itu nanti sampai tahun 2024. Nanti kita nggak tahu lagi Kak. Jadi bener-bener agak terang-terangan sama anak-anak supaya mereka terbangun ekspektasi. Terus juga di sekolah nggak apa namanya, oh ini pernah papanya kan diminta sama sekolah tuh sambutan pada saat wisuda pada saat naik kelas gitu, ada kelas perpisahan gitu. Si kakak tuh bingung, kok Papa ngasih sambutan sih? Papa tuh siapa gitu. Jadi gitu, cuman ya cepat atau lambat mereka mulai menyadari gitu, misalnya apalagi kalau misalnya di orang-orang di sekitarnya itu memperlakukannya sedikit berbeda. Gimana sih rasanya jadi anak Wagub atau apa? Banyak yang suka nanya langsung ke anak-anak gitu. Tapi ya mudah-mudahan kembali lagi ke kita, pondasi kita yang ada di rumah, values-values yang kita mau itu ditanamkan. Karena nggak bisa kita sekuat-kuatnya orang tua nggak bisa ngejagain atau pagerin anak dari apapun itu di luar gitu. Oke. Keisha sama Kenan bedanya 1-2 tahun, hampir 2 tahun, 1 tahun setengah ya. Ada sibling rivalry nggak sih? Ada. Jadi itu gimana tuh? Ada. Jadi kalau sekarang sebetulnya nggak parah. Jadi yang aku perhatiin tuh sibling rivalry itu dia lebih ke ngadu. Jadi nggak bisa ngelihat kakaknya atau adiknya ada kesalahan sedikit. Ini jadi materi aku. Iya, jadi materi. Ma tahu nggak tadi Kenan mah gini. Nanti kakaknya, Mama tahu nggak tadi kakak tuh gini gitu. Nah awalnya tuh kan aku nggak ngerti gitu. Kakak beneran Kak kayak gitu gini. Jadi aku langsung konfrontasi ke anaknya gitu. Terus habis itu kalau sekarang aku mulai dimanfaatkan ini. Aku bilang, aku mulai berpolitik nih sama aku ya gitu. Jadi akhirnya sekarang justru lebih ke yang oh gitu, kakak coba jelasin gini. Oh gitu, Kenan kamu ngapain pas kakak kayak gitu, harusnya dibantuin. Jadi justru aku nggak mau mencoba masuk nggak mau berpihak. Trap itu. Nggak mau masuk ke jebakan Batman kalau kata orang-orang. Tapi kayaknya sih sibling rivalry itu selalu ada. Tapi menurut aku tuh daripada kita stres ngelihat itu tuh malah sebenarnya kita ngelihat selama kondisinya masih sehat, dan kadang-kadang kondisi itu sehat atau enggak tuh ada di tangan parents-nya kan. Setuju. Nah itu tuh kita lihat sebagai keindahan aja. Selama anak itu masih punya keinginan untuk kompetisi tapi yang sehat gitu ya.
apa-apa yang nggak juga toksik sebenarnya. gitu ya, nggak apa-apa kalau menurut aku, Itu karena positif ini lagi. suatu saat Yes. akan jadi cerita lucu banget buat Betul, mereka. betul, betul. Aku kan betul. 5 bersaudara. Terus kan jaraknya dikit kan, 1 tahun, 2 tahun gitu-gitu aja kan. Jadi itu udah buka. Jadi tapi Iya sekarang sih. ketika ngumpul ya kita inget jadinya, lucu banget ya dulu kita. Iya, bener banget. Nah, gimana sekarang dua kakak ini menyambut kehadiran Kale di rumah? Oke. Ini kan seru lagi nih, Seru Arumi berarti lagi. kan ada istilahnya tuh belajar lagi, ulang lagi dari awal kan? Iya, padahal udah sempet lupa. Iya, Aduh, kurus bayi gimana ya? Iya, apalagi kan sekarang mungkin juga udah banyak yang ilmu-ilmu baru di dunia parenting, ya kan? Beda banget loh. Jadi dari Iya pertama kan? aku punya anak si Keisha Kenan itu sama sekarang itu jaraknya sekitar 5,5 tahun. Itu ilmu parenting udah banyak berubah. Ya kan? Jadi akunya sendiri wow gitu ya. Dan setiap generasi itu ternyata punya caranya sendiri. Nah, kakak-kakaknya sendiri pun ketika pertama kali itu mereka justru ya senang gitu. Yang muncul pertama tuh sebetulnya Keisha. Kelihatan dia mengkakak banget. Jadi dia tuh seneng ya kan? Iya. Jadi dia itu kayak kita lagi sibuk, nggak apa-apa mah aku jagain Kale. Jadi jadi sinternya gitu. Iya, seneng. Kalau si adiknya si Kenan juga mulai ngajak main. Cuman nah ini baru mulai ketika Kale kan sekarang udah mulai bisa ngerecokin ya, udah mulai jalan, udah mulai ngerecokin. Jadi kakaknya lagi main. Terus habis itu diambil, kakaknya, Kale jangan diambil, terus nangis kan, gitu. Nah akhirnya jadi sibling rivalry-nya juga mulai ada, tapi akhirnya ya itu balik, jadi kayak apa ya, roda berputar kayak gitu-gitu terus. Tapi so far sih so good sih, maksudnya penerimaan kakak-kakaknya bagus banget, terus juga tambah ceria. Kakaknya ini si Kenan tuh kemarin tuh agak melo, akunya karena kan baru masuk ke SD kelas 1 ya. Oh iya. Kenan yang udah sekitar 5 tahunan itu kan dia jadi anak bungsu. Aduh, kok si Kenan ini udah masuk SD gitu. Aku agak melo, tapi habis itu nggak jadi, aku masih punya Kale. Iya, ada lagi nih dari awal lagi nih ya. Betul, apalagi pas offline gini kan kerasa banget ya. Bener. Dari pagi jam 8 sampai sore jam 2 jam 3 itu sepi banget di rumah. Untung ada si Kale, aku nggak kebayang kalau waduh udah. Iya. Ngebayang sih emang. Jadi kita ada kesibukan baru lagi juga dan sekarang kan karena Arumi sebagai ketua PKK Jawa Timur kan jadi terupdate juga ilmu-ilmu parenting yang baru bisa yang dipraktekin. Iya, lagi-lagi nih ada lagi yang bisa dipraktekin. Oke, kalau aku sekarang mau sedikit ngebahas tentang Arumi dan juga Mas Emil. Terlihat selalu romantis, harmonis. Nah, itu gimana caranya bisa seperti itu? Aja. Enggak, emang bener kok tuh kan. Itu gimana tuh bisa menjaga keharmonisan? Kalau aku tuh, aku kalau ditanyain ini tuh agak-agak bingung sama Mas Emil juga. Jadi sebetulnya sibuk loh. Dua-duanya sibuk lumayan. Jadi sebetulnya aku sama Mas Emil tuh sebenarnya dari pacaran sampai nikah sampai sekarang tahun ke-9 itu tuh nggak terlalu banyak yang berubah. Bagaimana kita relationship between aku sama Mas Emil. Sebenarnya nggak terlalu. Jadi buat kita tuh biasa gitu. Nah, sebetulnya baru beberapa tahun belakangan ini sih aku mulai lebih ngajak Mas Emil ke publik gitu. Maksudnya ke publik tuh maksudnya relationship gini, karena aku kan mulai ngelihat Mas Emil tuh kalau di TV tuh pasti ngeliatnya di berita, pasti serius, pasti gini gitu kan. Aku pernah bilang, Mas Emil, aku kayak nikahin om-om gitu. Jadi kayak padahal serius terus kan. Serius banget. Padahal aslinya kamu sama aku tuh nggak segitu seriusnya gitu. Jadi sekarang aku mulai awalnya cuma iseng-iseng. Jadi mulai kalau aku bikin Instagram gitu mulai ngeliatin Mas Emil segala macam. Nah, orang mulai notice. Nah, ini kalau balik ke harmonis itu, jadi yang kita rasain berdua itu yang kebiasaan kita memang. Nah, kita baru tahu kalau misalnya orang lain melihat itu tuh harmonis. Oh ya, alhamdulillah. Gitu. Jadi nggak terlalu. Kalau menjaganya sendiri ya bingung, karena mungkin ya lebih mencoba mempertahankan nggak terlalu banyak yang berubah. Dari pertama kita kenal, pacaran, nikah gitu, nggak terlalu banyak yang berubah gitu. Karena jangan mentang-mentang nikah, apalagi udah punya anak gitu kan. Akunya langsung emak-emak banget, Mas Emil langsung bapak-bapak banget. Nah, kayaknya salah satu cara supaya nggak kayak tadi kan Arumi sempat bilang sama Mas Emil, aku kayak nikahin om-om deh gitu. Kayaknya supaya kamu nggak nikahin om-om. Pas wedding anniversary dibikinin lagu. Itu salah satu lagu itu. Aduh, kalau itu tuh kodenya udah kode keras banget. Jadi gini,
itu thanks to social media ya. Kalau lagu itu sebetulnya tercipta udah dari aku nikah. Jadi itu lagu pas buat wedding. Pas aku nikah itu kan 2013. Tapi nggak pernah di record, nggak pernah di apa gitu kan. Mas Emil juga suka nyanyi kan? Suka nyanyi. Terus aku bilang, Mas Emil lagu-lagu kamu yang lain kamu record. Bahkan ada yang bikin video klip dan lain-lain. Kok giliran lagu yang buat aku, itu tuh cuman aku doang yang tahu. Kan pengen pamer kan jadinya. Kan cuma aku doang yang tahu. Nah kebetulan momennya pada saat itu ya mulai aku mau udah Mas aku tarik Mas Emil ke sosial media supaya lebih ini nggak serius banget kok orangnya gitu. Nah di komen-komen tuh mulai apa namanya ada yang nge-pressure. Jadi akunya pressure Mas Emil, ya Allah coba orang tahu ya aku tuh sempet loh pernah loh dibikin Mas. Jadi kamu tuh orang bilang kamu tuh serius banget. Sebenarnya ada sih, walaupun nggak romantis banget, cuman sekalinya romantis tuh, aduh, sebenarnya ada. Jadi aku mulai pressure, sosial media mulai pressure gitu. Akhirnya Mas Emil kayaknya emang bener sih harusnya direcord gitu. Kebetulan jadi kalau nggak ada kayak gitu, kodenya kode keras. Oh kan? Baik, ini romantis banget sebenarnya ya. Aku mau tahu lagi, ini tengah kesibukan Arumi, Mas Emil, itu kan wah luar biasa lah. Arumi sendiri juga sebagai ibu wakil gubernur, lalu ketua PKK, itu kan harus banyak aktivitasnya. Apalagi Mas Emil juga. Ini gimana me time berduanya? Karena kan biar gimana pun juga dalam relationship, dalam berumah tangga tetap ada harus waktu momen berdua gitu kan. Nah ini gimana nih, dan biasanya apa yang Arumi lakukan berdua Mas Emil untuk me time-nya? Untuk yayangan pacaran nih istilahnya kan, gue pacaran dulu ya gitu kan. Kalau itu benar-benar nggak bisa direncanain karena ya kembali lagi ke kesibukan kita berdua. Cuman kita coba maintainnya tuh komunikasi. Kalau bisa lewat telepon ya lewat telepon. Kalau misalnya ketemu kayak misalnya pulang kerja jam berapapun itu, walaupun sejam habis pulang kerja walaupun ngantuk-ngantuk gitu, kadang-kadang kita sempat ngobrol karena update-nya ya begitu. Aku tadi gini-gini, aku juga cerita tadi aku ngerjain ini loh Mas, tadi aku ngerjain ini loh Mas Emil juga cerita balik. Nah kalau memang ada bener-bener free time dan biasanya tuh itu karena mendadak banget ya kayak jadi hari ini tiba-tiba aku di cancel loh acaranya gini-gini, kita ngapain nih, kita kemana? Nonton di rumah cuma atau ya ke bioskop itu sebenarnya. Iya sesimpel itu, atau ke bioskop. Tapi kalau ke bioskop itu lebih susah me time karena kalau kita tahu anak-anak tahu mau ke bioskop, kok kita nggak diajak? Oh marah. Karena kan mereka juga kan kita jarang di rumah, otomatis kan juga anak-anak kan kalau ngelihat kita seneng-seneng gitu ya, kok wait duaan aja gitu kan. Jadi kalau me time ya malah justru yang bisa tuh di rumah. Oke, tetap berdua-duaan, tapi yang penting itu ya lumayan sih sebenarnya. Balik lagi ya Moms ya, me time itu nggak melulu kita harus dinner romantis atau pergi berdua-duaan. Sebenarnya di rumah aja kita juga bisa memanfaatkan me time. Yang penting quality katanya. Betul, bersama pasangan tuh tetap bisa. Ibu Arumi, terima kasih banyak ya sudah udah mengizinkan kita sebenarnya main ke rumahnya Ibu Arumi, ke rumahnya Arumi untuk ngobrol-ngobrol, untuk tahu update kehidupannya Arumi sebagai kesibukannya sebagai Ibu Wakil Gubernur dan juga Ketua PKK Jawa Timur. Ini kita jadi tahu ya kehidupannya Arumi seperti biasa. Ini juga kekepoan aku juga sih, pengen tahu Arumi sekarang kayak apa sih. Terima kasih banyak, sukses selalu, sehat selalu, salam buat keluarga. Siap Mbak Angie, thank you. Terima kasih. Dan juga terima kasih buat Moms yang sudah menyaksikan Moms Talk edisi kali ini ya. Dan yang pastinya kita jadi tahu ya kehidupannya Ibu Arumi Bachsin itu seperti apa ya. Ini bisa dicontoh juga loh. Jadi memang nggak ada alasan sibuk nggak bisa punya waktu buat anak-anak, sibuk nggak bisa punya waktu buat pasangan. Bisa kok.